Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di mana saja berada. Kembali lagi bersama komunitas belajar guru penggerak Nagikeo. Belajar sambil berbagi, berbagi sambil belajar. Ya, jadi baik Bapak Ibu, hari ini kita kembali bertemu sesuai dengan agenda kita. Hari ini kita akan mengupas satu hal yang menarik. Mengapa? Karena ini terkait dengan pelatihan mandiri, Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi kepada topik pelatihan mandiri, yang mana kami ajak Bapak Ibu hari ini kita untuk sama-sama belajar terkait untuk menyukseskan Bapak Ibu yang selama ini terkendala dengan menyelesaikan aksi nyata, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengakses materi, sudah belajar mandiri, sudah nonton video, sudah lakukan post-test, tapi begitu masuk ke aksi nyata, Bapak Ibu bingung apa yang harus dimulai, bagaimana membuat aksi nyata. Kemudian ada juga Bapak Ibu yang mungkin sudah membuat aksi nyata tapi selalu saja gagal, ditolak, ya, tidak lolos validasi. Nah, mungkin ada hal yang membuat kenapa sampai Bapak Ibu eh, tidak bisa melanjutkan ke aksi nyata, ataupun sudah melanjutkan aksi nyata sampai kemudian ditolak kembali aksi nyatanya. Nah, untuk bisa menemukan solusi itu, kami di sini akan mungkin sedikit berbagi terkait apa yang kami pahami, terkait apa yang kami sudah lakukan, sehingga syukur kami juga boleh menyelesaikan topik aksi nyata terkait kurikulum merdeka, karena memang hari ini kita khusus omong tentang kurikulum merdeka, sehingga aksi nyata kurikulum merdeka ini sudah kami lakukan dan sudah lolos validasi. Nah, hari ini mungkin kami akan kupas berbagai hal yang mungkin perlu Bapak Ibu perhatikan, perlu Bapak Ibu mungkin lihat terkait apa yang harus Bapak Ibu penuhi di dalam menyelesaikan aksi nyata terkait kurikulum merdeka ini. Kami juga mungkin nanti akan membagikan satu template yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai. Jadi minta maaf, bukan template ini bukan artinya memanjakan Bapak Ibu apalagi mendikte Bapak Ibu, tidak. Sama sekali bukan, kami tidak menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kami hanya ingin mempermudah Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami alur-alurnya, sehingga harapan kami di topik-topik yang lain Bapak Ibu sudah bisa tahu, ya, sudah bisa paham untuk mulainya dari mana. Nah, terkait dengan tips, kemudian terkait dengan template, sebentar nanti akan kami bagikan. Untuk itu Bapak Ibu silakan tonton terus video kami ini, ikuti terus sampai dengan akhir sehingga Bapak Ibu punya pemahaman yang utuh, punya um, pengalaman belajar bersama dengan kami, sehingga apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang rame-rame sekolah mulai mendaftarkan diri sebagai peserta, sebagai sekolah yang akan nanti menjalankan kurikulum merdeka, ya. Jadi terkait dengan pendaftaran kurikulum merdeka untuk di tahun ajaran baru sudah dibuka sampai nanti dengan akhir April, sehingga Bapak Ibu silakan mendaftarkan satuan pendidikannya. Nah, terkait dengan pendaftaran kurikulum merdeka ini, penting sekali Bapak Ibu punya pemahaman yang utuh terkait bagaimana kurikulum merdeka. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah menjalankan, sudah mengimplementasikan di beberapa tahun pelajaran terakhir, di beberapa bulan terakhir, ya, mungkin ada pemahaman-pemahaman yang masih mungkin perlu Bapak Ibu perdalam. Nah, terkait dengan kurikulum merdeka ini sendiri, pemerintah sudah menyediakan dukungan, ya, berupa platform Merdeka Mengajar, yang mana di dalamnya Bapak Ibu bisa mempelajari, ya. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu PMM karena Bapak Ibu mungkin sudah paham, ya. Sehingga
hari ini mungkin kita langsung saja. Kenapa kami memilih topik kurikulum merdeka supaya Bapak Ibu bisa pelajari. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menyelesaikan topik kurikulum merdeka ini, silahkan diakses PMM-nya di pelatihan mandiri di topik kurikulum merdeka. Silahkan diakses supaya Bapak Ibu punya pemahaman terkait makna kurikulum dalam pendidikan, juga terkait bagaimana pembelajaran di dalam kurikulum merdeka ini, bagaimana paradigma kurikulum merdeka ini, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa memahami esensi dari kurikulum merdeka ini sebelum Bapak Ibu terjun ke hal-hal teknis lainnya, ke teknis struktur kurikulum yang lebih dalam lagi ya. Jadi Bapak Ibu harus memaknai sehingga topik terkait kurikulum merdeka ini kami pikir sesuatu yang mungkin paling mendasari supaya bisa Bapak Ibu pahami terkait kurikulum merdeka ya. Jadi sangat kami anjurkan bagi Bapak Ibu jika ingin memulai belajar topik di dalam PMM ini, mulailah dari topik terkait kurikulum merdeka. Dan kalau kita mau lihat pengalaman teman kami dan teman-teman ketika mengikuti berbagai pelatihan, berbagai webinar yang ada di PMM, itu mensyaratkan supaya terkait dengan topik kurikulum merdeka ini kita sudah harus menyelesaikannya ya. Nah, ada dua hal terkait dengan menyelesaikan ya topik kurikulum merdeka itu. Menyelesaikan dalam hal mempelajari semua materi yang ada di dalamnya sampai di latihan pemahaman, cerita refleksi sampai kerjakan post test, dan semua modul ini kita pelajari semua ya sampai hijau ibaratnya ya, penghijauan istilahnya. Kalau teman-teman sering pakai istilah belajar di dalam ini penghijauan, karena setiap progres yang kita buat itu nanti ada centang hijaunya. Nah, ini karena modulnya ini belum diselesaikan sehingga nanti masih terkunci nih ya. Nah, tapi di update PMM yang terbaru ini ya, meskipun Bapak Ibu belum menyelesaikan, Bapak Ibu sudah bisa melihat pilihan aksi nyata ya. Cuman Bapak Ibu belum bisa memilih aksi nyata untuk Bapak Ibu lakukan aksi nyata ya. Jadi Bapak Ibu hanya baru bisa melihat kira-kira aksi nyata terakhir yang akan saya buat itu seperti apa ya. Itu mungkin sedikit gambaran, sedikit mungkin perbandingan bagaimana menu-menu yang ada di dalam pelatihan mandiri ini, kemudian perbedaannya di awal dengan sekarang. Kalau di awal itu kita harus akses dulu ya, baru ini terbuka. Nah, sekarang meskipun kita belum akses, ini sudah terbuka aksi nyatanya. Cuman kita hanya bisa melihat ya. Nah, terkait dengan kurikulum merdeka ini sendiri, kalau aksi nyata sebenarnya gampang-gampang susah Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin sedikit tips dari kami ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus selesaikan dulu topiknya ya, harus selesaikan dulu. Nah, selesaikannya di sini Bapak Ibu harus nonton video. Kemudian ada juga kalau yang gambar-gambar gini itu berarti nonton video ya. Nanti ada juga di beberapa materi, beberapa topik. Saya pikir mungkin di kurikulum merdeka tidak ada ya, hanya berupa ini ada ya. Jadi kalau yang gambar seperti ini itu logonya seperti ini, ikonnya seperti ini, berarti itu adalah video ya. Jadi Bapak Ibu harus menontonnya ya, menonton video ini terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah selesai nonton, nanti di sini ada centang hijau. Kemudian kalau yang logonya seperti ini, berarti Bapak Ibu nanti akan mendapat suatu file ya. Jadi file ini bisa Bapak Ibu baca langsung atau nanti Bapak Ibu unduh. Nah, karena sebaiknya diunduh saja Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita baca langsung biasanya kecil-kecil seperti ini, jadi tidak bisa kita lihat ya. Tidak bisa kita lihat, sehingga saran kami sebaiknya diunduh ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saran kami juga
Bapak Ibu videonya itu mohon dinonton sampai habis Bapak Ibu ya. Nah, mohon dinonton sampai habis. Jangan sampai Bapak Ibu hanya mengklik di awal ya, kemudian langsung ke akhir, skip ke akhir ya. Nah, skip ke akhir nih Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu skip, memang progresnya akan centang hijau. Cuman ya, nanti di sini Bapak Ibu akan terkendala saat Bapak Ibu mengerjakan latihan pemahaman, apalagi nanti di post test Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena Bapak Ibu untuk bisa melewati post test Bapak Ibu harus minimal mendapat poin 70 Bapak Ibu ya. Nah, nilai 70 ini Bapak Ibu dapatkan dari materi-materi yang ada di video. Jadi kalau Bapak Ibu skip videonya, langgar-langgar videonya ya, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan materi nanti ya. Tidak akan tahu apa yang ada di dalam paparan tersebut. Sehingga saran kami videonya ditonton sampai habis, di skip ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saran tips yang berikut adalah Bapak Ibu perhatikan aksi nyata ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mau mengerjakan aksi nyata Bapak Ibu ya, pilihlah aksi nyata yang memang benar-benar bisa Bapak Ibu lakukan ya. Ibaratnya jangan menjebak diri sendiri ya. Jangan karena Bapak Ibu melihat oh teman saya nih pilih aksi nyata ini, makanya saya juga mau buat seperti dia. Padahal Bapak Ibu tahu Bapak Ibu mungkin akan kewalahan sendiri ya. Nah, makanya saran kami pilih sesuatu hal yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan ya. Sesuatu hal yang gampang Bapak Ibu raih. Nah, di sini sebenarnya sudah sangat fleksibel sekali ya, sudah sangat fleksibel sekali. Dan di sini Bapak Ibu perhatikan juga dalam kurungnya ini Bapak Ibu ya, perhatikan juga dalam kurungnya ini ya. Kalau dalam kurungnya guru dan kepala sekolah, artinya apa? Artinya aksi nyatanya ini ya direkomendasikan dilakukan oleh guru dan kepala sekolah ya, sehingga ada aksi nyata yang dalam kurungnya guru, dalam kurungnya kepala sekolah, atau ada yang hanya dalam kurungnya guru. Itu artinya apa? Artinya hanya direkomendasikan bagi guru karena ini spesifik guru bisa melakukan ya. Misalnya ini membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, aksi nyata ini memang direkomendasikan ke guru karena memang guru yang buat strategi penerapannya di kelas ya. Nah, sedangkan ya untuk kepala sekolah ya mungkin tidak direkomendasikan karena memang ya kepala sekolah memang tidak mengajar di kelas ya, sehingga kepala sekolah paling pilihan aksi nyata yang lain mungkin direkomendasikan seperti menyebarkan pemahaman ya, kemudian membuat diskusi ya, kelompok terarah FGD ya, fokus group discussion terkait dengan kurikulum merdeka. Itu memang direkomendasikan kepada kepala sekolah. Jadi fleksibel sesuai dengan perannya Bapak Ibu di sekolah ya. Jadi silakan dipilih. Nah, sebelum Bapak Ibu memastikan pilihan ya, saran kami yang berikut adalah baca petunjuknya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Yang penting. Misalnya ya, saya kasih contoh pilihan yang pertama, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Jadi di sini Bapak Ibu, bacalah baik-baik ya petunjuk yang ada. Terkadang Bapak Ibu yang sering saya temukan, banyak teman-teman yang gagal aksi nyatanya ditolak itu karena apa? Karena mereka pilihannya aksi nyatanya apa, petunjuknya apa, tapi aksi nyata yang dikumpul itu beda ya, tidak sesuai dengan petunjuknya ya. Kalaupun sesuai dengan petunjuknya tidak lengkap ya. Jadi catat Bapak Ibu ya, aksi nyata itu harus sesuai dengan petunjuk dan lengkap ya. Artinya ketika Bapak Ibu sudah sesuai petunjuk, kalau tidak lengkap berarti nanti ditolak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lengkap tapi tidak sesuai petunjuk ya, tidak sesuai dengan petunjuk yang spesifik untuk pilihan ini ya, karena masing-masing pilihan itu petunjuknya beda-beda ya. Nah, jadi saya kasih contoh yang inilah ya, mengapa kurikulum berubah.
Nah, misalnya untuk menyebarkan pemahaman ini adalah Bapak Ibu yang pertama, merancang rencana penyebaran mengapa kurikulum berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami ini, entah itu rekan guru, orang tua, ataupun murid, ya. Lalu komunikasikan pemahaman ini tentang kurikulum, ya, dan kemudian mengapa kurikulum ini perlu berubah kepada sasaran tersebut. Jadi ada komunikasikan kita ke sana. Nah, karena kita mengkomunikasikan, otomatis pasti ada paparan materi, ataupun mungkin Bapak Ibu bisa rancang itu dalam bentuk poster, ya, atau mungkin tayangan slide, ya, ataupun mungkin video, ya, booklet, ya, atau mungkin lagu, puisi, ya, silakan. Intinya Bapak Ibu mengkomunikasikan mengapa kurikulum ini berubah, ya. Nah, kemudian supaya itu terlihat bahwa Bapak Ibu mengkomunikasikan itu, direkam, ya, di foto minimal, ya, di foto minimal. Nah, nanti kita lihat. Lalu pemahaman disampaikan melalui ragam media. Jadi ini diferensiasi, ya, tergantung apa yang menurut Bapak Ibu efektif sesuai dengan sasarannya Bapak Ibu. Lalu kegiatan dilakukan boleh luring, boleh daring, ya. Ini menarik nih, ya. Melalui media yang sesuai, ya. Lalu jangan lupa, ya, ini yang sering tidak ada, ya. Ini yang sering saya bilang tadi kurang lengkap. Mintalah refleksi atau umpan balik dari sasaran, ya. Dari sasaran Bapak Ibu, ya. Ya, dari sasaran. Jadi jangan bawa umpan balik itu, ya, misalnya kita sasarannya adalah murid, tapi umpan baliknya malah dari rekan kerja, ya. Nah, itu yang mungkin keliru, ya. Keliru, sehingga kalau tim validasi aksi nyatanya itu melihat, ya, oh ada mungkin yang teliti, pasti itu langsung ditolak, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, umpan balik ini juga, ya, bisa Bapak Ibu lihat di perpustakaan belajar, ya. Silakan diklik link ini, nanti ada banyak sekali contoh umpan balik yang bisa Bapak Ibu pakai, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang menarik, aksi nyata kita itu disatukan dalam satu dokumen, ya. Jadi kalau misalnya tadi fotonya, ya, paparannya, kemudian umpan baliknya itu kita satukan dalam satu file dokumen, biasanya dalam bentuk format PDF, ukurannya di bawah 10 MB Bapak Ibu, ya, paling tinggi 10 MB. Jadi harus di bawah 10 MB. Kalau misalnya lebih, ya tinggal Bapak Ibu kompres saja, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegiatannya itu jangan lupa didokumentasikan, ya, yaitu berupa paparan kegiatan, ya, atau media publikasi di mana Bapak Ibu menyebarkan itu tadi. Kemudian foto kegiatannya Bapak Ibu dan ditambah dengan hasil umpan balik dan refleksinya Bapak Ibu, ya. Jadi itu yang harus ada di dalam setiap aksi nyatanya Bapak Ibu, ya. Jadi sudah kami sampaikan kali lalu di waktu mendampingi teman-teman juga kita belajar bersama terkait sukses aksi nyata Merdeka Belajar, ya. Itu juga sudah kami sampaikan tips secara lengkap dan detailnya. Saya pikir kurang lebih sama. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dan ingin tahu seperti apa, silakan tonton video kami terkait dengan tips trik untuk lolos aksi nyata, mendapatkan sertifikat aksi nyata Merdeka Belajar, ya. Akan kami berikan dia punya link sebentar sehingga Bapak Ibu bisa habis ini mungkin bisa nonton terkait Merdeka Belajar, karena di sana juga kami sudah sediakan template yang bisa Bapak Ibu download, yang bisa Bapak Ibu ATM, amati, tiru, lalu modifikasi sesuai kebutuhan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa ada dua aksi nyata yang bisa Bapak Ibu lakukan setelah ini, ya, yaitu terkait dengan kurikulum Merdeka yang hari sekarang kita bahas. Kemudian setelah itu langsung silakan akses terkait juga dengan kurikulum dengan Merdeka Belajar, ya. Bapak Ibu sudah bisa dapatkan dua, ya, dua pelatihan mandiri yang saya pikir sangat mendasar, ya, sangat menjadi persyaratan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat komunitas, ya. Ini adalah dua persyaratan terkait
kurikulum merdeka, merdeka belajar ya. Jadi silakan ya, tonton terus video-video kami. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu mantap dengan pilihan Bapak Ibu ya, sekarang Bapak Ibu tentukan sudah pilihan Bapak Ibu. Nah, saran kami Bapak Ibu berdasarkan pengalaman kami, pilihan aksi nyata yang menurut kami gampang itu adalah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, ini saya pikir pilihan gampang ini adalah mungkin pilihan kami. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin merasa ini sulit ya, mungkin kami bisa berikan satu template sehingga nanti bisa menyesuaikan. Bapak Ibu bisa ATM tadi, kembali ATM ya, amati, tiru, lalu modifikasi. Nah, kami hanya menyediakan template menyebarkan pemahaman kurikulum, sehingga bagi Bapak Ibu yang akan menggunakan template kami ini ya, mohon mungkin Bapak Ibu di pilihan aksi nyatanya silakan memilih menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Jika Bapak Ibu menggunakan template kami tapi misalnya pakai pilihan aksi nyata ya, yang ini membuat strategi ataupun membuat diskusi ya, kelompok terarah ya, itu pasti kami jamin aksi nyata pasti mungkin tidak sesuai dengan petunjuk, sehingga pasti mungkin tidak akan lolos validasi ya. Sehingga kalau pakai template kami silakan gunakan template mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, sekarang bagaimana templatenya ya? Bagaimana templatenya? Oke Bapak Ibu, templatenya ini sudah kami sediakan dalam bentuk Canva ya, dalam bentuk media Canva. Nah, kalau di dalam bentuk media Canva ini gampang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah mengenal Canva ya, aplikasi platform Canva, silakan ya, mungkin Bapak Ibu bisa berkreasi. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal aplikasi Canva dan kemudian masih nyaman menggunakan PowerPoint, tidak usah takut Bapak Ibu, karena aksi nyata kami ini juga Bapak Ibu bisa download dalam bentuk PowerPoint ya. Seperti apa ya? Tonton terus sampai habis karena nanti kami akan bagikan link templatenya paling akhir. Tapi sebelum kami bagikan link templatenya, kami berikan petunjuk bagaimana Bapak Ibu menggunakan template kami ini ya. Template aksi nyata mengapa kurikulum berubah, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah ya. Oke, kita langsung ke TKP. Nah, Bapak Ibu ya, ini adalah template ya Canva yang bisa Bapak Ibu pakai ya. Sebelum mungkin saya bagikan, saya jelaskan dulu bagian per bagiannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini terdiri dari 20 bagian ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi saya katakan bisa ATM ya, Bapak Ibu ATM silakan ya pakai template kami ini. Nah, ATM ini dalam Bapak Ibu ATM ya, silakan ubah nanti nama guru, kemudian nama sekolahnya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan konten-konten yang ada di dalamnya itu paparannya itu sangat kami sarankan Bapak Ibu boleh menambah tapi jangan dikurangi. Mengapa? Ya, kalau Bapak Ibu mengurangi pasti mungkin ada hal yang nanti akan miss di sana ya. Ada hal yang mungkin nanti akan hilang esensinya ya. Hilang pemahamannya, sehingga terkait bagaimana kurikulum ini perlu berubah, pasti mungkin pembaca tidak akan mendapat esensinya. Sehingga saran kami Bapak Ibu, materi ini minimal ya, maksimalnya silahkan Bapak Ibu mau tambahkan, yang penting jangan mengurangi esensinya. Oke. Nah, bagian yang berikut ini saya pikir adalah hal-hal yang terkait dengan paparan. Kita mulai dari apa itu kurikulum. Silakan mungkin Bapak Ibu mau tambahkan gambar di sini, silakan sekreasinya Bapak Ibu ya.
Kemudian di sini komponen kurikulum, kalau Bapak Ibu mau tambah penjelasannya juga boleh ya. Yang penting jangan tambah komponen yang lain ya. Kemudian seperti apa kurikulum yang baik? Ini mungkin pemahaman kami ya. Silakan. Apa fungsi kurikulum ya? Ini juga ya. Eh, Mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan, tapi tidak sarankan kami tidak sarankan Bapak Ibu untuk mengurangi. Mau tambahkan gambar, foto Bapak Ibu juga silahkan. Bagi Bapak Ibu mungkin bisa edit tambah ya. Bagaimana optimalisasi peran dan fungsi kurikulum ya. Mengapa kurikulum perlu berubah ya. Ini poin intinya. Kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi ya. Terkait poin inti tadi, mengapa kurikulum perlu berubah, kalau Bapak Ibu mau jelaskan breakdown ini ya, menambahkan sedikit penjelasan di bawah, silahkan ya dikreasikan. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu tinggal. Nah, tadi ini kan bagian pertama ini kan terkait dengan bagaimana paparan Bapak Ibu. Nah, bagian kedua ini adalah dokumentasi kegiatan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Di dokumentasi kegiatan ini ya, ini kami sediakan ada slide, beberapa slide sesuai dengan konteks kegiatannya. Jadi misalnya penyebarannya ini Bapak Ibu lakukan pada saat in-house training terkait IKM ya, entah itu di sekolah ataupun di komunitas MGMP. Nah, intinya bahwa penyebaran ini Bapak Ibu lakukan waktu IHT implementasi kurikulum merdeka. Nah, silakan insert foto Bapak Ibu di sini, tinggal masukkan foto Bapak Ibu. Nah, ataukah misalnya Bapak Ibu tidak buat IHT tadi, tapi Bapak Ibu lakukan sosialisasi di mana? Di sekolah bersama dengan dewan guru, komite, dan perwakilan OSIS ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu buat kegiatan ini, silakan ditaruh ya. Dan berarti slide yang tadi terkait dengan IHT tadi ya tidak perlu Bapak Ibu tampilkan, di delete saja Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya di IHT juga Bapak Ibu buat sosialisasi kurikulum merdeka juga Bapak Ibu buat, silakan ditaruh di sana ya, taruh di sana silakan ya. Nah, di sini juga ada misalnya sosialisasi terhadap perwakilan orang tua dan wali kelas ya, atau wali kelas ya. Silakan kalau misalnya sasarannya itu juga termasuk dengan orang tua, silakan Bapak Ibu taruh di sana juga boleh. Nah, intinya bahwa yang penting ada dokumentasi ya, yang penting ada dokumentasi bahwa Bapak Ibu menyebarkan pemahaman ya. Nah, 3 slide dokumentasi ini tadi tidak perlu lengkap semua ya, tidak perlu lengkap semua ya, tidak perlu lengkap semua. Artinya sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu jalankan ya. Kalau memang tidak Bapak Ibu jalankan, dihapus saja Bapak Ibu ya. Atau misalnya kegiatan PMM ya, Bapak Ibu laksanakan di sekolah di Kombel ya, sudah terjadwal, silahkan dilakukan, ditaruh di sana ya, yang membuktikan bahwa Bapak Ibu di sana menyebarkan mengapa kurikulum berubah ya. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Kalau memang tidak itu Bapak Ibu, tidak kegiatan itu tidak Bapak Ibu lakukan, silahkan di delete saja ya. Nah, yang berikut yang tidak kalah penting adalah setiap aksi nyata itu harus ada umpan baliknya Bapak Ibu ya. Nah, umpan balik. Nah, di sini umpan baliknya silakan Bapak Ibu buat sekreatif mungkin. Apakah itu pakai post-it, apa itu pakai Google Form, apa itu misalnya ditulis di catatan, kemudian Bapak Ibu foto lalu ditempel di slide ini ya. Silahkan, boleh ya. Intinya bahwa Bapak Ibu bisa ada ya umpan baliknya. Nah, umpan baliknya ini sederhana saja Bapak Ibu ya. Umpan baliknya ini sederhana. Misalnya Bapak Ibu hanya tulis namanya siapa, kemudian guru apa, atau kemudian kalau misalnya itu sasarannya murid kelas berapa. Nah, lalu di bawah di sini dibuat sudah pertanyaannya, pertanyaan umpan balik nomor 1 misalnya ya. Apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari paparan saya ya. Kemudian nomor 2, langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya setelah mendengar paparan saya. Nah, 2 pertanyaan itu saja Bapak Ibu yang mencerminkan umpan balik ya. Jadi silakan tanyakan 2 pertanyaan itu supaya kita bisa mendapatkan umpan balik. Oke, itu terkait dengan umpan balik. Jadi kalau memang berapa banyak umpan baliknya? Nah, saran kami
sekurang-kurangnya 2 Bapak Ibu ya, sekurang-kurangnya 2, sebanyak-banyaknya ya 5 saja Bapak Ibu ya. 5 saja, tidak usah terlalu banyak juga. Nah, yang paling akhir ini adalah refleksi Bapak Ibu ya. Jadi refleksi ini juga harus Bapak Ibu, tidak harus sih ya, tapi sebaiknya ada ya, yang merefleksinya tentang apa? Terkait tentang kurikulum secara umum ya, kurikulum secara umum. Nah, ketika Bapak Ibu sudah buat itu ya, dokumennya sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu upload di sistemnya tadi ya. Kalau Bapak Ibu pilih, nanti akan muncul uh, sistem untuk kita mengupload aksi nyata kita. Nah, yang menjadi hal yang juga tidak kalah penting adalah Bapak Ibu tidak boleh plagiasi. Nah, terkait plagiasi ini Bapak Ibu ya, pemahaman plagiasi dari tim validasi adalah bahwa di bagian deskripsi dan refleksi waktu Bapak Ibu menyerahkan ya aksi nyata ini, itu tidak boleh sama, sedangkan isinya boleh sama. Kenapa? Karena terkadang aksi nyatanya ini merupakan hasil kolaborasi, hasil kerjasama dengan rekan-rekan di sekolah ya, sehingga aksi nyata itu boleh sama ya, aksi nyata boleh sama. Tentu mungkin namanya pasti berbeda, tapi isi kontennya boleh sama ya. Itu tidak masalah ya, tidak masalah. Intinya bahwa yang tidak boleh terdeteksi plagiasi itu adalah di bagian deskripsi ya, di bagian refleksi waktu Bapak Ibu menyerahkan aksi nyata Bapak Ibu ya. Di bagian mana itu sudah kami kupas di video kami terkait dengan Merdeka Belajar juga. Jadi harapan kami silahkan Bapak Ibu nonton juga terkait aksi nyata Merdeka Belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kembali ke aksi nyata kurikulum Merdeka ini. Nah, sekarang saatnya kami untuk membagikan link ya. Jadi Bapak Ibu, link ini nanti akan kami bagikan sebentar ya di akhir video. Kalau tidak nanti akan kami share ya setelahnya. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut ya, karena di sini kami buatkan dulu bagaimana petunjuk untuk memanfaatkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah dapatkan linknya ini ya, nanti akan kami bagikan Bapak Ibu. Tenang saja. Nah, Bapak Ibu paste di sini ya, paste di tab baru ya. Kemudian Bapak Ibu enter ya. Bapak Ibu paste saja di tab baru, kemudian Bapak Ibu enter. Nah, nanti akan terbuka seperti ini ya. Terbuka aksi nyata seperti ini. Ketika terbuka ini Bapak Ibu belum bisa mengeditnya ya, belum bisa mengeditnya. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu pergi ke menu ya, bila samping ini, minta maaf bukan bila samping, di file. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pergi ke file, lalu Bapak Ibu klik buat salinan ya, Bapak Ibu klik buat salinan. Nah, ketika Bapak Ibu buat salinan, maka ini akan menyalin ke proyek Bapak Ibu ya, ke proyek Bapak Ibu ya. Kita bersabar. Nah, dia sudah tersalin Bapak Ibu di proyek Bapak Ibu. Nah, ketika sudah tersalin di proyeknya Bapak Ibu ini, Bapak Ibu sudah bisa mengeditnya ya, mengeditnya. Jadi silahkan diganti di sini. Nah, jadi ini silahkan dibuat ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan ya, mungkin fotonya Bapak Ibu, silahkan ya tambahkan di sana ya. Kalau misalnya mau hapus tadi seperti yang saran saya tadi, di bagian ini ada hal yang mungkin tidak Bapak Ibu lakukan, ini ya hapus saja ya, hapus saja ya, hapus saja kalau memang itu tidak sesuai ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin belum
terlalu mahir dengan Canva tapi sudah biasa dengan PowerPoint, ya, Bapak Ibu ke file juga, cuman bukan buat salinan tapi Bapak Ibu unduh, ya. Unduh, nanti di sini akan ada pilihan. Bapak Ibu ke sini, ke segitiga ini, Bapak Ibu pilih PPTX, ya. Kemudian Bapak Ibu unduh, ya. Bapak Ibu unduh, tunggu sampai selesai, nanti dia akan terdownload di perangkat Bapak Ibu. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu, ya. Silakan, ini sudah terdownload dalam bentuk file PowerPoint. Silakan nanti Bapak Ibu buka. Kita coba buka. Nah, Bapak Ibu, dari tadi kita sudah download filenya dan sekarang filenya sudah terdownload Bapak Ibu, ya. Jadi ini saya sudah buka pakai PowerPoint. Jadi ini filenya sudah terdownload, benar ya, PowerPoint Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum mungkin mahir dengan Canva, tidak nyaman dengan Canva, masih nyaman dengan PowerPoint, silakan ya. Bapak Ibu selesaikan ya. Jadi ini dengan Canva ya, dengan PowerPoint, jadi sesuaikan kembali. Nah, ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan foto-fotonya ya, di-insert seperti biasa ya. Kemudian ini tadi mungkin Bapak Ibu mau menambahkan ya, silakan ya, diedit ya, seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya tadi ada slide video dokumentasi yang mungkin tidak Bapak Ibu lakukan kegiatannya, Bapak Ibu silakan di delete ya, sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Jadi dokumentasinya ya minimal 4 foto lah ya, jangan terlalu banyak foto juga lah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti filenya ini disimpan dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya, disimpan dalam bentuk PDF. Kalau di Canva ya itu gampang, kita downloadnya dalam bentuk PDF. Sedangkan Bapak Ibu yang pakai PowerPoint, kalau yang 2010 ke atas itu bisa langsung dari PowerPoint-nya bisa langsung simpan PDF. Sedangkan kalau yang 2010 ke bawah, mulai dari 2007 ya, Office-nya, PowerPoint-nya 2007 itu Bapak Ibu pakai konversi online ya, pakai I Love PDF ya, PPT to PDF ya, dikonversi secara online. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang mungkin dari tadi menunggu-nunggu ya, link untuk template-nya ini mana ya, sabar Bapak Ibu ya. Jadi atas kesabaran Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih sampai di akhir video ini ya. Berikut ini kami sampaikan link yang nanti bisa Bapak Ibu akses, sehingga Bapak Ibu langsung mendapatkan template untuk Bapak Ibu ATM, amati, tiru, dan modifikasi Bapak Ibu. Nah, ini linknya ya, saya perbesar. Jadi silakan Bapak Ibu untuk link ini dimanfaatkan seluas-luasnya untuk sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Jadi silakan ketikkan di browser Bapak Ibu s.id/kumer, huruf kecil semua, huruf besar AN ya. Saya ulangi, s.id/ huruf kecil semua, kumer, huruf besar AN ya. Jadi tidak boleh salah ya. Nah, ketika Bapak Ibu ketikan ini kemudian enter ya, silakan enter. Nanti Bapak Ibu akan langsung menuju ke link Canva yang tadi sudah saya kasih petunjuk. Nah, demikian hal yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, kesempatan berbagi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah belajar sama-sama, berbagi bersama. Senang rasanya kami bisa berbagi bersama Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu untuk terus semangat terkait dengan belajar di kurikulum Merdeka ini, selalu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Selalu ikuti channel kami di YouTube sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, hal-hal yang sekiranya berguna untuk Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal yang mungkin kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam dan bahagia.